Recording in Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Setiawan dari Universitas Mercu Buana. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang fluida. Ya, dimulai dari definisi fluida. Fluida adalah zat yang mempunyai kemampuan berubah secara kontinu apabila mengalami geseran atau mempunyai reaksi apapun. Atau mempunyai reaksi terhadap tegangan geser sekecil apapun. Untuk jenis fluida yaitu ada dua bagian, yaitu cairan dan gas. Cairan tak dapat dimampatkan, dan bila terdapat di dalam suatu tempat, maka cairan itu akan mengambil tempat yang disesuaikan dengan bentuk tempatnya dan permukaan yang berbentuk suatu batas dengan udara terbuka. Gas dapat mudah dimampatkan dan dapat mengembangkan isi seluruh ruangan tempat tinggalnya dan tidak membentuk batas tertentu seperti cairan. Perbedaan gas dan cairan yaitu ada densitas, viskositas, dan kompresibilitas. Kerapatan atau densitas adalah jumlah atau kuantitas suatu zat pada suatu unit umum. Viskositas suatu fluida merupakan ukuran ketahanan suatu fluida terhadap deformasi atau perubahan bentuk. Yang ketiga adalah kompresibilitas untuk zat cair. Hubungan antara perubahan tekanan dengan perubahan isi dinyatakan dengan modulus penyeluruh K atau modulus bulk. K adalah perubahan tekanan dibagi dengan perubahan volume atau volume asli. Densitas dinyatakan dalam tiga bentuk, yaitu mass density, satuan dalam SI itu kilogram per meter kubik, berat spesifik atau specific weight, G, satuan dalam SI adalah Newton per meter kubik, di mana G percepatan gravitasi yaitu 9,81 meter per sekund. Yang ketiga adalah specific gravity atau SG, yaitu perbandingan antara density dengan berat spesifik suatu zat terhadap density atau berat spesifik suatu standar zat, umumnya terhadap air. Jadi SG tidak mempunyai satuan. Jenis-jenis aliran fluida ada 4, yaitu aliran steady, unsteady, uniform, dan non-uniform. Yang pertama adalah steady, suatu aliran di mana kecepatan tidak terpengaruh oleh perubahan waktu, sehingga kecepatan konstan pada setiap titik, tidak mempunyai percepatan. Yang kedua adalah uniform, yaitu suatu aliran yang tidak terjadi perubahan baik besar maupun arah, dengan kata lain tidak terjadi perubahan kecepatan dan penampang lintasan. Yang ketiga adalah unsteady, yaitu suatu aliran di mana terjadi perubahan kecepatan terhadap waktu. Yang keempat, suatu aliran yang dalam kondisi berubah baik kecepatan maupun penampang berubah, yaitu non-uniform. Konsep hidrolika. Hidrolika berasal dari kata hydro,
dalam bahasa Yunani yang berarti air. Ilmu hidrolika dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu teknik yang mempelajari perilaku air, baik dalam keadaan diam maupun bergerak. Hidrolika dibedakan dalam dua bidang, yaitu hidrostatika yang mempelajari zat cair dan hidrodinamika yang mempelajari zat bergerak. Sekian untuk presentasi pengertian fluidanya. Nanti kita lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu ada Archimedes. Selanjutnya yaitu hukum Archimedes. Di sini dimulai dengan judul prinsip kesetimbangan benda terapung. Hukum Archimedes yaitu dari tahun 185 sampai 212 sebelum Masehi menyatakan bahwa benda yang terapung atau terendam dalam zat cair akan mengalami gaya apung sebesar berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Hukum Archimedes dapat diterangkan dengan memandang suatu benda sembarang yang terendam dalam zat cair. Setiap gaya hidrostastik tegak lurus bidang kerjanya. F0, F1, dan F2. F0 mempunyai padanan, yaitu F1 untuk arah vertikal dan F2 untuk arah horizontal. Komponen arah horizontal F0 dan F2 saling meniadakan. Komponen arah vertikal F0 dan F1 sebesar dF sama dengan H01 gamma min H0 gamma DAX. Sehingga gaya total yang bekerja pada benda terendam di air adalah V F sama dengan V kali gamma. F disebut gaya Archimedes, F adalah volume cairan yang dipindahkan benda yang terendam. Komponen kesetimbangan benda terapung. Suatu benda dikatakan stabil bila benda tersebut tidak terpengaruh oleh gangguan kecil, gaya, yang mencoba membuat tidak seimbang. Bila sebaliknya, benda itu dikatakan dalam keadaan tidak stabil atau labil. Suatu benda terapung dalam kesetimbangan stabil apabila pusat beratnya berada di bawah pusat apung. Benda terapung dengan kondisi tertentu dapat pula dalam kesetimbangan stabil meskipun pusat beratnya berada di atas pusat apung. Jadi untuk pusat bendanya itu ada di sini, sehingga dia lebih stabil dibandingkan yang pusat bendanya ada di atas air. Penurunan formula kesetimbangan benda terapung. Resultan kedua gaya ini adalah gaya apung atau FA. Jadi FA sama dengan F2 min F1. Karena F2 lebih besar dari F1. Untuk rumus Archimedes adalah Rho kali F kali gravitasi kali penampang kali H kuadrat. H2, sorry. Untuk yang selanjutnya yaitu Rho kali V kali gravitasi kali luas penampang kali H1.
Atau dapat disederhanakan Rho kali F kali G kali A, H2 min H1. Karena H2 dikurang H1 sama dengan H, maka Rho kali F kali G kali A kali H. Karena A dikali dengan H adalah sama dengan volume B kali F adalah volume silinder yang tercelup dalam fluida, maka Rho kali F kali G kali F BF. Komponen gaya hidrostatik pada benda terapung, melayang, dan tenggelam. Gaya-gaya yang bekerja adalah tekanan hidrostatis pada seluruh permukaan benda dan berat sendiri benda. Komponen gaya horizontal yang bekerja pada proyeksi vertikal dari bidang adalah sama dan berlawan arah, sehingga benda tidak bergerak arah horizontal. Stabilitas benda terapung, melayang, dan tenggelam. Benda tenggelam, suatu benda terendam berada di bawah permukaan zat cair, disebut dalam kesetimbangan stabil apabila benda tersebut tidak terpengaruh oleh gangguan kecil yang mencoba untuk membuatnya tidak seimbang. Apabila keadaan adalah sebaliknya, maka benda disebut dalam keseimbangan tidak stabil. Apabila suatu benda terendam melayang di dalam zat cair, kesetimbangan akan terjadi apabila berat benda yang bekerja pada pusat berat G adalah sama dengan gaya apung yang bekerja pada pusat apung B. Jika benda homogen, pusat apung akan berhimpit dengan pusat berat. Sebaliknya, apabila benda tidak homogen, maka pusat apung tidak berhimpit dengan pusat berat. Benda terapung. Suatu benda terapung dalam keseimbangan stabil apabila pusat beratnya berada di bawah pusat apung. Benda terapung dengan kondisi tertentu dapat pula dalam keseimbangan stabil meskipun pusat beratnya berada di atas pusat apung. Sekian untuk penjelasan materi Archimedes. Oke, lanjut, yaitu selanjutnya adalah untuk materi bilangan Fruit dan Reynolds, dan dilanjutkan lagi nanti dengan aliran kritis dan syarat terjadinya. Bilangan Fruit dan Reynolds. Bilangan Fruit adalah angka non-dimensional hubungan antara gaya inersia dan gaya gravitasi pada aliran air. Menurut Coe 1989, bilangan Fruit aliran atau FR dapat digunakan dalam menentukan bentuk aliran dan bentuk konfigurasi dasar saluran. Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut. FR U per G kali H0, di mana U adalah kecepatan aliran rata-rata mm per sekon, H adalah kedalaman aliran meter, G adalah percepatan aliran meter per second kuadrat, dan FR adalah bilangan Fruit. Selanjutnya adalah bilangan Reynolds. Bilangan Reynolds adalah angka non-dimensional hubungan antara gaya inersia dan gaya kekentalan. Digunakan untuk menentukan suatu aliran laminal atau turbulen. Inersia adalah hasil perkalian antara kecepatan dan radius hidrolik dibagi dengan kekentalan kinematik. Jika RE lebih besar 2000 dari aliran turbulen,
jika RE lebih kecil dari 500 aliran yang benar dan jika terletak antara 500 sampai 2000 aliran transisi. Angka Reynolds digunakan dalam analisis angkutan sedimen. Dalam hal ini kecepatan menjadi kecepatan gesek atau shear velocity dan radius hidrolik menjadi diameter butiran dasar pembentuk. Untuk RE rumusnya V kali R kali V kecil, di mana RE adalah bilangan Reynolds, V adalah kecepatan aliran meter per second, R adalah jari-jari hidrolik meter, dan V kecil adalah viskositas kinematik. Aliran kritis dan syarat terjadinya. Aliran kritis merupakan aliran yang mengalami gangguan permukaan. Fluid memiliki nilai sama dengan 1 atau FR sama dengan 1. Syarat terjadinya aliran kritis, bilangan fluid adalah 1. Untuk debit tertentu, energi spesifiknya minimum. Debit maksimum untuk energi spesifik tertentu, gaya spesifik minimum untuk debit tertentu, tinggi kecepatan sama dengan kedalaman hidrolik atau saluran dengan kemiringan kecil. Kecepatan aliran di saluran dengan kemiringan kecil yang didistribusikan kecepatannya merata sama dengan kecepatan gelombang kecil di air dangkal akibat gangguan setempat. Jenis-jenis aliran kritis. Bilangan fluid untuk saluran terbuka dinyatakan sebagai berikut. Untuk FR lebih kecil dari 1, aliran yang terjadi adalah aliran subkritis, dan untuk FR sama dengan 1, aliran yang terjadi adalah aliran kritis, dan untuk FR yang lebih dari 1 adalah aliran superkritis. Aliran seragam dan syarat-syarat terjadinya aliran seragam. Aliran seragam atau uniform flow dianggap memiliki ciri-ciri pokok yaitu kedalaman, luas basa, kecepatan, dan debit pada setiap penampang pada bagian saluran yang lurus adalah konstan. Garis energi, muka air, dan dasar saluran saling sejajar. Berarti kemiringannya sama, atau SF sama dengan SB, sama dengan SO, dan sama dengan S. Ini untuk gambarnya, ada aliran berubah, aliran seragam, dan ada aliran berubah kembali. Ini aliran seragam, jadi ini lurus. Selanjutnya yaitu untuk yang terakhir yaitu seragam. Debit Manning yaitu C1/N kali R pangkat 1/6. Dengan koefisien tersebut, maka rumus kecepatan aliran menjadi V1/6 R pangkat 2/3 kali I pangkat setengah. Debit Cz, zat cair yang mengalir melalui saluran terbuka akan menimbulkan tegangan geser atau tekanan pada dinding saluran. Kemudian debit Stickler mencari hubungan antara nilai koefisien N dari rumus Manning dan Gangulet-Coulter sebagai fungsi dari dimensi material yang membentuk dinding saluran. Ks sama dengan 1/N sama dengan 26 R/D35 kali 1/6 pangkat 1/6. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua.